Welcome back to my channel Teruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tessa Putra tentunya. Nah, pada video kali ini seperti yang kalian request, bahwasanya kalian ingin tahu bagaimana tahapan rincian tentang seleksi Poltekkip serta Poltekkим dan nilai-nilai yang ingin kalian lampaui agar kalian ya minimal aman dalam arti lulus dari segala tahapan tes. Nah, jadi di sini kakak ingin memberikan informasi tentang itu mengenai tahapan tes, kemudian minimal nilai harus kalian dapat berapa dan bagaimana caranya. Di sini kakak akan bahas. Mungkin video ini agak terlalu panjang, tapi nggak apa-apa. Semoga kalian tonton sampai akhir. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini agar selalu memberikan informasi-informasi terupdate tentang perguruan tinggi kedinasan. Dan jangan lupa bagi kalian yang ingin membeli buku kakak, buku tentang pengalaman kakak di sana, tips and trick dalam menghadapi setiap tahapan tes sekolah ikatan dinas dan lain sebagainya. Juga nanti ada grup khusus yang dibimbing dengan kakak pribadi langsung. Silahkan cek link di bawah karena kakak sudah cantumkan bagaimana cara pemesanannya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @taruna_indonesia_tv ya, karena akan selalu memberikan informasi juga tentang perguruan tinggi kedinasan. Baik, sekarang kakak sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu ya tentang tahapan tes dari Poltekkip. Nah, di sini kakak ingin Poltekkip ya, karena satu kementerian yaitu Kemenkumham. Jadi pada dasarnya yaitu yang pertama yang harus kalian ikuti adalah seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini terdiri dari verifikasi berkas, kemudian penyerahan berkas asli serta pengukuran tinggi badan. Nah, ini yang berbeda dengan sekolah perhubungan. Untuk Poltekkip dan Poltekkим, yang pertama kalian harus mengupload berkas secara online, itu dalam bentuk PDF di web yang nanti akan ditentukan. Kemudian setelah verifikasi itu berhasil, kalian akan dipanggil ke pusat untuk membawa berkas-berkas aslinya. Nah, kalau yang di online itu kan scan-scanan. Nanti kalian juga akan membawa berkas asli, semua yang kalian upload kalian bawa semua. Kemudian kalian juga nanti akan diukur tinggi badannya. Itu yang pertama untuk seleksi administrasi. Ingat ya, diukur tinggi badan, bukan idealnya kalian. Jadi no problem, walaupun kalian nggak ideal ya nggak apa-apa. Tapi yang diukur terlebih dahulu adalah tinggi badan. Yang penting tinggi badan kalian sudah memenuhi persyaratan dari Poltekkip dan Poltekkим. Kemudian setelah kalian lolos seleksi administrasi, kalian akan melakukan tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah, ketika SKD ini dimulai, kalian harus memenuhi passing grade agar kalian aman untuk ke tahap selanjutnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapakah passing grade SKD untuk sekolah kedinasan, sedangkan tahun kemarin ada penurunan passing grade SKD untuk CPNS. Nah, jadi kakak saranin kalian ambil jalan aman. Kalian minimal menjawab TWK itu benar 85, kemudian TIU 100 dan TKP 145. Minimal kalian harus mendapatkan nilai sekian yang sudah kakak sebutkan tadi. Karena apa? Karena passing grade yang sekarang kita ketahui ada dua. Ada passing grade terbaru dari CPNS dan ada passing grade yang tahun kemarin untuk sekolah kedinasan. Apakah turun passing grade-nya atau menggunakan tahun lalu sekolah kedinasan? Tapi kakak sarankan sih biar kalian aman ya, seperti yang kakak sebutkan tadi, TWK 85, TIU 100, TKP 145. Ya, kalian bisa catat ya. Dan bagaimana caranya? Kalian tentu harus melakukan pengayaan soal seperti yang kakak katakan. Kalian bisa memesan buku kakak dan ikut grup yang dibimbing oleh kakak pribadi, dan nanti kita akan latihan soal di sana. Kemudian setelah kalian lulus dari SKD, baru kalian nanti akan melakukan seleksi lanjutan. Seleksi lanjutan ini ada 4 seleksi. Yang pertama adalah seleksi kesehatan. Nah, seleksi kesehatan ini secara kalau kalian ingin tahu itu seperti MCU. Kalian bisa lakukan itu medical check up ya di rumah sakit negeri. Nah, nanti kalian akan merasakan apa saja sih yang dites
Ya, nanti kalian akan dites kolesterol, kemudian ada tes narkotika, kemudian ada tes narkotika itu tes urin ya. Kemudian yang pertama sih awalnya jelas tensi ya, tensi. Kemudian nanti juga ada rongsen, ada EKG. Rongsen itu untuk toraks ya. Kemudian ada EKG, ada telanjang lah nanti ibaratnya kalian. Nah, jadi banyak tesnya untuk kesehatan, terutama untuk bagian dari kepala yang diperiksa adalah telinga, mata, serta gigi. Kemudian setelah kalian melewati tes kesehatan, nanti kalian lanjut ke seleksi kesemaptaan atau tes SMAPTA. Nah, tes SMAPTA Poltekkip dan Poltekkip ini terdiri dari yang pertama lari 12 menit seperti biasa. Kemudian kalian ada push up, ada sit up, ada pull up untuk pria, dan signing up untuk wanita. Nah, kalau misalnya kalian ingin nilai bagus nih untuk SMAPTA, biasanya pria itu lari 9 kali putaran udah bagus. Kalau wanita 5-7 udah bagus. Kemudian untuk push up, sit up, pria wanita sama 40 sampai 45 atau bahkan kalian bisa 50 itu udah aman. Kalian akan mendapatkan nilai A. Kemudian untuk pull up itu 5 atau 7 kalau nggak salah. Dan signing up untuk wanita kakak ya cari aman lah, kalian kan itu tidak terlalu sulit sih untuk signing up ya. Kalau bagi laki-laki, kalau wanita ya I don't know. Jadi kalian harus mendapatkan nilai aman grade A ya minimal untuk tes SMAPTA. Kemudian setelah tes SMAPTA selesai, kalian akan melakukan tes tulis atau seleksi tulis psikotes serta wawancara psikotes. Nah, kakak sudah melakukannya kemarin pada saat tes mencari surat keterangan sehat rohani. Nah, jadi ketika tes psikotes itu memang ada banyak, ada analog, kemudian ada logika dan lain sebagainya, ada hitung-hitungan juga. Kemudian nanti ada tes Keprin atau tes koran ya, kemudian ada menggambar. Kemudian nanti di sini ternyata ada wawancara psikotes. Nah, wawancara psikotes itu hanya waktu kakak kemarin ya, itu hanya menyetarakan atau menyamakan persepsi apa yang kalian jawab di tes tulis itu apakah sama ketika nanti diwawancara. Jadi pertanyaannya berbeda, cuma arahnya yang sama untuk mengetahui apakah kalian sehat rohani atau tidak, seperti itu. Kemudian setelah kalian melakukan tes psikotes, kalian akan lanjut ke tes wawancara, pengamatan fisik serta keterampilan yang disebut dengan WPFK. Nah, jadi di sini kalian akan diwawancarai, kemudian dilakukan pengamatan fisik, dan nanti akan ada sejenis pertunjukan lah, keterampilan ibaratnya apa yang kalian punya, apa yang kalian bakati lebih dari seleksi-seleksi sebelumnya seperti akademik ya lebih bukan ke akademik sih, lebih ke non akademik. Keterampilan apa yang kalian miliki itu bisa kalian tampilkan, misal PBB, kemudian silat, kemudian karate, mungkin renang dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa kalian tunjukkan di saat tes terakhir ini. Nah, untuk wawancara sih biasanya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kenapa sih kamu pilih prodi ini, kenapa sih kamu milih kampus ini, terus apa motivasimu, apa kedepannya rencanamu. Biasanya seperti itu sih pertanyaan untuk wawancara. Nah, jadi itu tahapan-tahapan dari tes Poltekkip serta Poltekkim, dan nilai-nilai yang harus kalian penuhi yang sudah kakak sebutkan tadi untuk kalian mencari aman ya. Ini dalam arti aman, bukan berarti kalian nanti lolos. Ini kan aman, yang penting kalian lolos dulu lah di tahapan-tahapan seleksinya. Kalau masalah nanti rankingan di Pantuhir lolos atau tidak itu silahkan Tuhan yang nanti akan mengatur yang di atas. Yang penting kalian sudah berusaha dengan maksimal terlebih dahulu. Nah, jadi itu yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian, dan semangat untuk calon taruna-taruni tahun 2020. Dan yang terakhir, yang banyak yang menanyakan tentang pengumuman ya, mungkin pengumuman pendaftaran itu seperti tahun lalu dah, firasat kakak, bulan April. So, ditunggu aja, kita akan selalu update di channel ini. Dan
Jangan lupa untuk tetap subscribe dan kita kembangkan bareng-bareng channel ini agar selalu memberikan informasi-informasi terupdate tentang perguruan tinggi kedinasan tentunya. And see you next time. Peace.